فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Syarah Sahih Bukhari ini yaitu di pertengahan muka surat 160. Wa qauluhu anshuduka billah. Aku menyerumu atau memintamu dengan nama Allah. Allahu amaraka an nasuma hadzal syahr. Apakah Allah yang memerintahkan kepadamu agar kami berpuasa atau kita berpuasa di bulan ini minasanah dalam 1 tahun? Qala Allahumma na'am, yakni syahr Ramadan al-ma'ruf al-ma'hud ladaihim, bulan Ramadan yang telah diketahui dan dikenal di kalangan mereka. Iya, hada syahr. Apakah ketibaan orang itu memang di bulan Ramadan? Tidak tentu, tetapi maksudnya hada kembali ke apa itu ahdiyah, yaitu ya sesuatu yang telah dikenal di kalangan mereka. Loh, ini berarti ahdiyah apa ya? Ahdiyah dhihniyah. Pikiran sudah tahu maksudnya puasa bulan itu, bulan apa? Ramadan. Wa dzalika kullam, itu terjadinya di setiap tahun. Qala al-Allamatul Karmani rahimahullah, qauluhu hadza syahr ay syahr Ramadan minas sanah ay min kulli sanah, di setiap tahun. Alam lil umum. Lam yang mana bentuknya? As-sanah kah? Iya, alnya sebagian nahwiyah menggunakan lamnya saja. Yang lain mengatakan alif lam, yang lain mengatakan al, tak masalah. Dohirnya al di as-sanah ini umum di setiap tahun. Wa hadza syahr isim isyarah hada fihi li nawi hadza syahr, jenis bulan tersebut, lali syakhsi dzalika syahri bi aini, bukan zat dari individu bulan tersebut, tapi jenis bulan. Selesai dari al-kawakib, jenis bulan Ramadan, bukan bulan Ramadan yang itu saja. Summa qauluhu anshuduka billah, Allahu amaraka an ta'khudha hadhihi shadaqah min aghniyaina fatuqsimaha ala fuqaraina. Apakah Allah yang memerintahkan kepadamu agar engkau mengambil sedekah ini secara langsung atau lewat perantara-perantara itu dari orang kaya kami, kemudian engkau membagi-bagikannya kepada para fuqara kami, bukan untuk kepentingan para umara, tapi dikembalikan kepada para fuqara dan mahawij, orang-orang yang berhajat sesuai dengan masarifiz zakah itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma na'am. Hada yadullu ala annal asla fi tahrimiz fi tajmi'iz zakawat. Ini menunjukkan bahwasanya asal di dalam pengumpulan zakat sya'nul umara, ini adalah tugas dari para penguasa, wa numwabihim, dan wakil-wakil mereka, para naibnya. Walakin idza khafal muzakki adama wusuliha ila mustahiqiha, namun apabila orang yang berzakat, muzakki yang berzakat, khawatir zakat dia tak sampai kepada orang yang berhak mendapatkannya, fal yuwazi'ha bi nafsih, hendaknya dia membagikan secara langsung, membagikannya dengan tangannya sendiri, ila mustahiqiha, kepada orang yang berhak mendapatkannya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, qauluhu an ta'khudha hadhihi shadaqah, agar engkau wahai Nabi mengambil sedekah ini. Qala Ibnu Tin fihi dalil, di dalamnya ada dalil ala annal mar'a la yufarriqu shadaqatahu bi nafsihi, seseorang tidak membagi-bagi sedekahnya secara langsung. Qultu wa fihi nadhar, di dalam pengambilan faedah ini, istinbat ini, ada yang wajib diperiksa lagi. Kalau dikatakan tak boleh, ini wajib diperiksa, mana dalilnya yang mengatakan tidak boleh.
Cuma yang wajib menegakkan ini penguasa, bukan berarti yang lain menjadi haram untuk membagikan secara langsung. Dengan apa? Kita gabungkan dalil-dalil yang ada. Terkadang sahabat mengatakan ini zakat dari harta saya, langsung kepada orang fakir. Menunjukkan bukan syarat sahnya adalah diserahkan ke penguasa. Cuma lebih baik biar tidak terjadi kekacauan. Jadi menggabungkan dalil-dalil yang ada. Selesai dari Fathul Bari. Naam, in alimna anna wakilal umara yajma'uha bil amanah. Jika kita mengetahui bahwasanya wakil penguasa mengumpulkan zakat dan sedekah tadi sesuai dengan amanah, wa yuwazzi'uha, dan dia membagi-bagikannya tauzi'an syar'iyyan, dengan pembagian yang disyariatkan, nu'addiha ilaih, hendaknya kita menunaikannya kepada dia. Li'annal asla fi jam'iz zakawat huwa min syu'unil umara wa nuwabihim. Karena asal dari pengumpulan zakat itu termasuk dari urusan para penguasa dan wakil-wakil mereka. An Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, istakmala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan ala shadaqati Bani Sulaim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempekerjakan seorang lelaki untuk mengumpulkan zakat Bani Sulaim. Yud'a, dia dipanggil dengan Ibnu Al-Lutbiyah. Falamma ja'a hasabah, tatkala dia datang lagi, maka Nabi memeriksa dia, memeriksa hasil dari pekerjaannya. Qal hadza malukum wa hadza hadiyatun uhdiyat li. Dia mengatakan ini harta kalian, harta anda wahai Amir atau wahai Rasulullah. Yang ini hadiah yang diberikan pada saya. Kalau zaman Nabi, insya Allah sahabat jelas dipercaya. Tapi kalau sekarang jelas susah yang seperti itu untuk langsung percaya. Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetap Rasulullah menutup pintu hadiah untuk para ummal, para pekerja dari pemerintah. Fahalla jalasta fi baiti abika wa ummik hala litahdid. Kenapa engkau tidak duduk saja di rumah ayahmu dan ibumu hatta ta'tiyaka hadiyatuk, sehingga datang kepadamu hadiahmu, in kunta shadiqa, jika engkau jujur. Karena kalau pintu dibuka boleh jadi dengan ada hadiah seperti ini dikasih 1.000, akhirnya dia menutup mata terhadap zakat yang mestinya zakatnya 20.000 karena sudah dapat hadiah dirasuah. Orangnya membayarkan hanya 15.000 pun tak apalah, kita saling diam. Ini membuka pintu yang seperti itu nanti. Jadi melemah di dalam menjalankan amanah karena sudah disuap dengan istilah hadiah. Baik, thumma khatabana, kemudian Nabi berkhutbah kepada kami. Fahamidallaha wa asna alaih. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, amma ba'd, kemudian setelah itu, fa inni astamilu rajula minkum, sesungguhnya aku mempekerjakan seorang lelaki dari kalian alal amal, terhadap pekerjaan ini, mimma wallanillah, dari pekerjaan yang Allah berikan aku wilayahnya, kekuasaannya, wewenangnya. Fayati, kemudian orang tadi datang, fayaqul, seraya mengatakan, hadza malukum wa hadza hadiyatun uhdiyat li, ini harta anda, yang itu hadiah diberikan pada saya. Baik. Dia mengatakan ini harta anda dan yang ini hadiah diberikan pada saya. Afala jalasa fi baiti abihi wa ummi, kenapa dia tidak duduk saja di rumah ayah dan ibunya, hatta ta'tiyahu hadiyatuh, sehinggalah hadiahnya datang kepadanya. Wallahi la ya'khudhu ahadun minkum syai'an bi ghairi haqqih, demi Allah tidaklah salah seorang dari kalian mengambil sesuatu tanpa haknya, illa laqiyallaha yahmiluhu yaumal qiyamah, kecuali dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia memikulnya pada hari kiamat. Naudzubillah. Kalau kambing ya kambing, unta ya unta. Kalau banglo gimana? Oh berat ya, banglo ya banglo. Kalau apalagi kereta api, wah beratnya. Naudzubillah. Dan seterusnya. Kalau tanah ya 7 kali lipatnya, 7 lapis bumi.
Kemudian fala a'rifanna ahadan minkum, maka demi Allah pasti aku benar-benar mengenal salah seorang dari kalian, laqiyallaha yahmilu ba'iran lahu rugha, dia menjumpai Allah dalam keadaan dia memikul seekor unta yang memiliki rugha, yaitu lenguhan, unta yang melenguh. Au baqaratan laha khuwar, atau lembu yang memiliki lenguhan. Samakah ya? Pendekatan istilahnya ya. Lembu melenguh. Kalau unta apa? Samakah mungkin melenguh? Atau apa istilah yang sesuai? Sama ngeyong. Sesuai dong ngeyong. Au syahta'i'ar, atau kambing yang mengembik. Nah ini makruf, kambing mengembik. Thayyib, summa rafa'a yadah, kemudian Nabi mengangkat tangannya, hatta ru'iya bayadu ibtih, sehingga terlihatlah putihnya ketiak beliau. Yaqul Allahumma hal balagtu, ya Allah apakah saya telah menyampaikan? Basura aini wa sami'a udhuni, mata saya melihat dan telinga saya mendengar, kata Abu Humaid As-Sa'idi, riwayat Bukhari Muslim. Intinya apa? Asal dari urusan ini adalah urusan pemerintah dan kaki tangan mereka. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atsa Mu'adzan radhiyallahu anhu ilal Yaman, mengutuskan Mu'adz ke Yaman, qalalah, Nabi bersabda kepadanya sampai pada kalimat fa inhum, mana hamzahnya ya? Atau ulaka, biasanya kan ada hamzah ya. Atau ulaka bidzalik, apabila mereka taat kepadamu untuk itu, yaitu menjalankan sholat 5 waktu itu, fa akhbirhum annallaha farada alaihim shadaqah, maka kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka sedekah. Tu'khadhu min aghniyaihim, diambil dari orang kaya mereka, faturaddu ala fuqaraihim, kemudian dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka. Fa inhum ta'u, mungkin yang sebagian riwayat macam itu ya, ta'u. Apabila mereka ta'u laka bidzalik, menaati dirimu dengan itu, fa iyyaka wa karaima amwalihim, maka hindarkan dirimu dan hindarilah harta benda mereka yang mulia. Wattaqi da'watal madlum, dan hindarilah atau takutlah kepada doa orang yang teraniaya. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, karena tidak ada penghalang antara dia dengan Allah. Yang diberi nasihat untuk mengambil zakat siapa? Ini wakil dari Nabi yang diutuskan ke Yaman, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Wa qala al-Imam Malik rahimahullah haddatsana Nafi' Abu Abdullah Al-Madani Asbatun Nasfi Ibni Umar anna bena Umar radhiyallahu anhuma kana yab'atsu bi zakatil fitr, beliau mengutuskan utusan dengan membawa zakat fitri ilal ladzi tujma'u indah, kepada pihak orang yang zakat dikumpulkan padanya, wakil waliul amr. Qabla al-fitri, sebelum Idul Fitri, biyaumaini au salasat, 2 hari atau 3 hari. Mungkin tarikh 27 gitu ya, perkiraan 27 28 diperkirakan. Paling cepatnya mungkin segitu. Kalau paling lambatnya sebelum imam keluar ke musalla. Selesai dari al-Muwatta. Waqad sami'tu maqta'an sautiyan li fadilati Syekh Shalih Al-Fauzan hafidahullah annahu su'il. Syekh Shalih Fauzan ditanya, ahsanallahu ilaik, semoga Allah memberikan kebajikan pada Anda, al-jam'iyatul khairiyah, yaitu apa? Jam'iyah khairiyah ya Syekh, yastalimuna zakata naqdan, mereka menerima zakat yang berupa uang, berupa duit. Summa ba'da dzalika yashtaruna zakatal fitr, kemudian setelah itu baru mereka membeli zakat fitri. Yang dari sini banyak masalah, ditetapkan duitnya sekian, tapi tahu-tahu orang yang tidak amanah membeli beras yang murah-murah atau apa, untungnya diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Memang ini membuka pintu fitnah jika seperti itu. Mestinya apa? Ini zakat fitri memang dari makanan asasi, selesai.
Summa ba'da dzalika yuwazzi'unaha. Kemudian setelah itu mereka membagi-bagikannya. Fa ajaba hamidahullah awalan. Pertama, manil ladzi fawwadal jam'iyat? Siapa yang menugasi atau menyerahi jam'iyat ini? Menyerahkan masalah zakat kepada para jam'iyat. Hal ma'ahum fatwa min Darul Ifta? Apakah mereka memiliki fatwa dari Darul Ifta bahwasanya mereka diizinkan memegang amanah tadi? Maniladzi fawadahum fi hada? Siapa yang menyerahkan masalah ini kepada mereka? La yajuzu lahum annahum yatadakhaluna fi hadhil umur. Mereka tak boleh ikut campur dalam perkara-perkara ini. Yatrukunal muslimina, hendaknya mereka membiarkan kaum muslimin. Kullun yukhriju shadaqatahu bi fi'lih. Setiap orang mengeluarkan zakatnya secara langsung. Wa taqdimihi hu, dia yang menyerahkan. Ya, menyerahkan ke pemerintah atau wakil pemerintah. Wa hum la yatadakhaluna fi hada. Sementara mereka orang-orang jam'iyat jangan ikut campur dalam masalah ini. Fahum mukhti'un, mereka keliru fi tadakhulihim hada, di dalam ikut campurnya mereka dalam urusan ini. Qala sa'il, lakin ahsanallahu ilaikum ya ma'ali syekh, wahai syekh yang tinggi. Hum yaqulun inna ma'ahum fatwa. Mereka punya fatwa min udwi hayati kibaril ulama, dari anggota hay'ah kibarul ulama. Faqala Syekh billah qulna innal fatwa tukhti'u wa tusib. Kami mengatakan fatwa mungkin salah, mungkin benar. Wa nahnu ma'anad dalil. Kami disertai dalil. Baik. Agar apa? Yang bukan pemerintah jangan ikut campur. Kecuali kalau pemerintah yang menetapkan wakil-wakilnya. Selesai dari penukilan rekaman. Baik. Walakin idza ulima annal amila la yu'taman, tetapi jika diketahui bahwasanya wakil pemerintah tadi, pekerja pemerintah ternyata tidak bisa dipercaya, fal yas'a al muzakki fi tauzi'ihi bi nafsihi, hendaknya orang yang berzakat mengusahakan pembagiannya secara langsung. Lihat tetangga-tetangga dia yang mungkin memang sangat memerlukan itu, dari kalangan fuqara, masakin, dibagi zakat itu secara langsung. Hatta tablugha mustahiqqaha salimah, sehinggalah zakat tadi sampai kepada orang yang berhak mendapatkannya dengan selamat. Jangan seperti yang dikeluhkan oleh sebagian masyarakat, kasihan kalau masalah petugas zakat datang dengan cepat minta segera dibagikan, dan ditakut-takuti neraka, ditakut-takuti tak berkah harta Anda. Tapi begitu orang yang kelaparan, orang yang kesusahan datang minta bantuan, wajib datang ke EJK, wajib datang mencari surat pengesahan dari polis, susah payah, padahal sudah 3 hari tak makan misalkan. Ini kasihan, seperti yang diceritakan oleh sebagian orang, dipersulit. Tapi di hari yang sama, di jam yang sama, ketika satu orang datang membawa surat, ini saya punya orang dalam, kenalannya orang begini-begini, langsung diurus dengan cepat. Nah, ini tidak adil seperti itu. Cuma dengan alasan orang ini punya kenalan dari bangsawan. Tak betul yang seperti itu. Qala Imam Syafi'i rahimahullah wa akhtaru qisma zakatil fitri bi nafsi. Saya, kata Imam Syafi'i, saya memilih membagi zakat fitri secara langsung. Ala tarhiha ingda man tujmau ingda, daripada saya menyerahkannya kepada orang yang mana zakat diserahkan pada dia. Ya, dua-duanya sah, tapi saya memilih bagi langsung saja. Baik. Selesai dari kitab Al-Um. Summa qala rahimahullah, Imam Syafi'i menyebutkan asar tentang ini. Akhbarana Abdullah bin Mu'ammal qala sami'tu bin Abi Mulaikah wa rajulun yaqulu, dalam keadaan ada seorang lelaki berkata kepadanya, inna ata amarani an atruha zakatul fitri fil masjid. Sesungguhnya Atta memerintahkan saya untuk meletakkan zakat fitri di masjid. Mungkin apa? Di tempat wakil-wakil untuk mengumpulkan zakat itu, wakil pemerintah mungkin. Faqala Ibnu Abi Mulaikah aftakal ilaj bi ghairi ra'yi. Maka Ibnu Abi Mulaikah mengatakan orang ilaj, orang non-Arab itu berfatwa tanpa rasional yang betul. Iksimha, bagi saja langsung. Fa inna ma yu'tiha Ibnu Hisham ahrasah,
Karena Ibnu Hisham, salah satu penguasa di masa itu, membagikannya justru kepada para pengawal dia, wa man sya', dan orang yang dia sukai, bukan kepada fuqara masakin. Jadi ada korupsi harta zakat fitri. Baik. Maka bagi aja secara langsung, jangan lewat orang-orang yang seperti itu. Selesai dari punya Imam Syafi'i. Wa qala Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, yustahabbu lil insan, disukai untuk seseorang, ayyaliya tafriqat zakati bi nafsih, mengurusi pembagian zakat secara langsung, liyakuna ala yaqinin min wusuliha ila mustahiqiha, agar dia benar-benar yakin zakatnya memang sudah sampai kepada orang yang berhak mendapatkannya. Selesai dari Al-Mughni. Baik. Kembali ke isi hadisnya. Summa inna qawla anshuduka billah, Allahu amaraka an ta'khudha hadhihi shadaqah min aghniyaina fa taqsimaha ala fuqara'ina, faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Allahumma na'am. Baik. Dzikrul fuqara'i huna litaghlib. Disebutkannya fuqara'ina ini untuk dominasi saja, biasanya begitu. Baik. Kalau disebut fuqara masakin, sekedar disebut fuqara ya masakin ikut. La lil hasar, bukan untuk pembatasan. Au limuqabalati dzikril aghniya, atau mungkin karena orang Arab suka sastra untuk berhadapan lafadznya. Ada aghniya, ada fuqara. Bahasanya sesuai ya, yaitu tak terlalu sesuai, cuma sajaknya sesuai. Ada hamzah wasal dan ada hamzah qata'. Baik, berarti apa? Sama-sama mamdudah lafadznya. Fuqara, aghniya, ya ada huruf mamdudah di belakang. Qala al-Allamatul Karmani rahimahullah, qauluhu ala fuqara'ina, fa in qulta, jika Anda bertanya, asnaful masraf, jenis-jenis yang berhak mendapatkan zakat, samaniyah, ada 8. La tanhasiru alal fuqara, tidak terbatasi pada fuqara saja. Ya, kalau zakat yang biasa, ada 8. Kalau fitri memang fuqara masakin. Qultu, saya menjawab, zakarahum, yaitu dia menyebutkan para fuqara bi'tibari annahum aghlab, dengan sudut pandang mereka lah yang paling dominan min sa'iril asnaf, daripada jenis-jenis yang lain. Ya, yang paling banyak di masa itu ya para fuqara'nya, bukan gharimin atau mungkin mu'allafah qulubuhum atau apa. Atau kemungkinan kedua, istilah fuqara li'annahum bi muqabalati dzikril aghniya, karena dia berhadapan dengan penyebutan istilah aghniya. Selesai dari Al-Kawakib. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, qauluhu ala fuqara'ina kharaja makhrajal aghlab. Keluarnya lafaz ini ada pada yaitu pola dominasi, yaitu yang paling banyaknya adalah para fuqara. Li'annahum mu'dhamu ahli shadaqah, karena mereka lah yang paling banyak di kalangan orang-orang yang berhak mendapatkan sedekah. Selesai dari Fathul Bari. Wa qauluhu faqala rajul amantu bima ji'ta bih, saya beriman kepada ajaran yang Anda datangkan. Fihi isyaratun ila anna sa'il qad amana bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dengan apa? Qala fi'il madhi. Di dalamnya ada isyarat bahwasanya si penanya telah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini salah ya. Qabla maji'in, bukan qabla maji'in, sebelum ketibaan dia. Wa inna ma sa'alahu mutasabbita, hanya saja dia bertanya pada Nabi untuk mencari kepastian. Wa talaban li ulul isnad, demi mencari sanad yang tinggi, langsung mendengar dari Nabi. Qala Qadhi Iyad rahimahullah, wa dhahirul hadis, zahir dari hadis ini annahu lam ya'ti illa ba'da islamih, dia tidak datang kecuali setelah Islamnya dia. Wa ijabati, setelah dia memenuhi seruan agar masuk Islam. Wa inna ma ja'a, hanya saja dia datang pada Nabi mustasbitan, mencari kepastian. Wa musyafihan lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ingin berhadapan langsung atau mendengar langsung dari bibir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai dari Ikmalul Mu'lim. Kita habiskan yang ini.
Qala Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah qauluhu amantu bima ji'ta bih. Saya beriman kepada ajaran yang Anda datangkan. Yahtamil, ada kemungkinan ayyakuna ikhbaran. Ini sebagai bentuk pengkhabaran. Wa huwa ikhtiyarul Bukhari. Ini yang dipilih oleh Bukhari. Orang ini sekedar mengkhabarkan keadaan dirinya. Wa rajahahu al-Qadhi Iyad. Ini yang dirajihkan oleh Qadhi Iyad. Wa annahu hadara ba'da islami. Dia hadir ke hadapan Nabi setelah dia memang sudah masuk Islam dia itu. Tapi mustasbitan minar Rasuli sallallahu alaihi wasallam ma akhbarahu bihi Rasuluh. Hanya saja dia ingin mencari kepastian dari Rasul tentang apa yang dikhabarkan oleh utusan Rasul tadi ilaihim kepada mereka. Li'annahu qala fi hadis Sabit an Anas, karena dia berkata dalam riwayat hadis dari Anas, inda Muslim wa ghairi, dalam riwayat Muslim dan lainnya, fa inna rasulaka za'am, karena sesungguhnya utusan Anda menyatakan, dan seterusnya. Selesai dari Fathul Bari. Thayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Kita cek. Ya. Kita menggunakan fatwa Ibnu Umar kat sini, memberikan zakat fitri ini 2 hari 3 hari sebelum. Ini sahih boleh. Boleh. Jumhur ulama boleh. Syekh bin Bas bilang boleh. Ketika beliau ditanya gimana kalau 25 terlalu awal, tapi beliau mendatangkan hadis Ibni Umar itu mungkin 2 hari 3 hari sebelum perkiraan hari raya. Kalau 25 terlalu awal, kata beliau. Karena istilahnya zakat fitri dinisbatkan pada apa? Masa fitr. Jadi tak boleh jauh-jauh dari Idul Fitrinya. Allahu a'lam.